Persib Bandung telan kekalahan perdana di BRI Super League. Beckham Putra tak bisa sembunyikan rasa kekecewaannya. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya harus menyerah 1-2 dari Persijap Jepara dalam laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Dalam duel yang berlangsung sengit tersebut, Maung Bandung terlihat kesulitan menandingi permainan Laskar Kalinyamat, yang baru saja promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Beckham menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan sudah berusaha menjaga kondisi fisik agar tampil optimal, namun hasil akhir belum berpihak pada Persib. Meski kecewa, pemain bernomor punggung 7 itu mencoba melihat sisi positif. Ia berharap kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tim menghadapi laga berikutnya. Selain hasil akhir, Beckham juga sempat merasakan momen yang cukup mengejutkan di lapangan. Ia mengaku ada ketegangan di bagian hamstring yang membuatnya sempat khawatir. "Saya sangat menyesali hasil ini. Kami datang ke sini dengan target menang, bukan kalah. Semua sudah berusaha maksimal, terlebih ini laga tandang yang jauh. Semoga kekalahan ini bisa membuat kemampuan kami semakin meningkat ke depannya. Tadi memang terasa di hamstring, sempat kaget, tapi sekarang sudah agak membaik. Mudah-mudahan laga berikutnya bisa kembali memberi kemenangan," ungkap Beckham Putra. Bobotoh mulai tuding William Marcilio alami star syndrome. Bojan Hodak beri reaksi mengejutkan ini. Sebagaimana yang diketahui, Persib pulang ke Bandung dengan tangan hampa setelah kalah dari Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim ini. Jelas, kekalahan tim Pangeran Biru dari klub promosi tersebut langsung menuai reaksi keras dari Bobotoh di media sosial. Sebagian pendukung Persib kini menyoroti performa William Marcilio yang dinilai kurang konsisten dan sudah mulai star syndrome. Meski ini baru memasuki pekan kedua, namun kekalahan dari tim promosi jelas melukai para fans dan ditambah lagi performa William Marcilio yang dianggap angin-anginan. Menanggapi hal itu, pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, musim ini timnya datang dengan wajah baru, sehingga William Marcilio dan kolega masih butuh waktu untuk mengerti satu sama lain. Pelatih asal Kroasia itu mengakui konsistensi masih jadi catatan penting untuk dibenahi. Hal itu yang membuat performa anak asuhnya saat ini masih naik turun. "Ini bukan hanya William menurut saya, kami mengganti banyak pemain dari musim lalu. Kami mengganti 14 pemain dan mereka masih butuh waktu untuk mengerti satu sama lain. Jadi, di beberapa pertandingan mereka fantastis tetapi di beberapa pertandingan juga kurang. Ini hanya masalah konsistensi dan seiring berjalannya waktu akan membaik," ungkap Bojan Hodak. Kini, Persib Bandung dituntut untuk segera bangkit agar bisa kembali bersaing di papan atas klasemen. Beckham Putra dan rekan-rekannya dijadwalkan akan menghadapi tim promosi lainnya yaitu PSIM Yogyakarta pada minggu mendatang. Bojan Hodak temui manajemen tentukan pemain baru. Bobotoh sambut kedatangan Reno Piscopo. Persib Bandung kian santer dikabarkan berada di jalur positif untuk mendatangkan pemain anyar kelas dunia. Ya, nama winger asal Australia, Reno Piscopo, disebut-sebut menjadi incaran utama yang bisa segera merapat ke skuad Pangeran Biru. Melansir dari berbagai media, aktivitas transfer Persib mulai terlihat semakin serius dengan munculnya sejumlah tanda yang menguatkan rumor kedatangan Piscopo. Setidaknya sudah ada 2 sinyal nyata yang menandakan ketertarikan sang pemain pada klub asal Kota Kembang tersebut. Jika benar terrealisasi, pembelian Reno Piscopo bisa disebut sebagai langkah transfer premium bagi Maung Bandung. Hal ini wajar, sebab jejak perjalanan karir Reno Piscopo cukup gemilang. Pesepak bola berusia 27 tahun itu pernah menimba ilmu di akademi 2 klub raksasa Italia, yakni Inter Milan dan Torino U19, sebelum kemudian berkarier di tanah kelahirannya, Australia. Namun, perjalanan Persib untuk mengamankan jasa Piscopo bukan perkara mudah. Sebab, sang winger masih terikat kontrak dengan Melbourne City hingga 30 Juni 2026, yang artinya jika ingin meminangnya secara permanen, Maung Bandung harus menggelontorkan dana besar untuk menebus kontrak tersebut. Terlebih, nilai pasarnya per 3 Juni 2025 mencapai 8,69 miliar. Dengan situasi itu, opsi peminjaman menjadi alternatif yang lebih realistis. Persib diyakini bisa mengajukan proposal disertai beberapa tambahan klausul menarik agar negosiasi lebih terbuka tanpa membebani kas tim. Menariknya, meski prosesnya dinilai berliku, beberapa gerak-gerik Reno Piscopo di media sosial makin menguatkan spekulasi. Ia diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi Persib Bandung. Melihat hal itu, ribuan bobotoh juga seperti menyambut baik kedatangan Reno Piscopo. Ya, hal ini lantaran akun Instagram Piscopo mendadak dibanjiri sambutan para bobotoh. Terlihat,
Kolom komentar unggahan teratas Piscopo dipenuhi komentar-komentar ucapan selamat datang dari para fans Persib Bandung tersebut. Indikasi Piscopo bergabung dengan Persib ini kian terasa, setelah sang pemain juga kedapatan memfollow akun Instagram milik super agen kondang sekaligus figur identik dengan Persebaya Surabaya, Gabriel Budi. Langkah ini memunculkan dugaan kuat bahwa Gabriel Budi bisa menjadi penghubung penting dalam membuka jalan negosiasi antara Reno Piscopo dan manajemen Persib Bandung. Dengan catatan pengalaman yang mentereng di klub maupun level internasional, plus sinyal-sinyal kuat di media sosial, peluang Reno Piscopo mengenakan seragam biru Persib semakin terbuka. Kini tinggal menunggu bagaimana langkah konkret manajemen dalam mengamankan tanda tangan winger berdarah Italia-Australia itu. Di sisi lain, rencana Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru sepertinya akan segera terwujud. Hal ini sebelumnya disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak. Kata Bojan, kemungkinan ini terbuka lebar setelah Persib memastikan lolos ke fase grup AFC Champions League 2. Rencana itu memang sudah dirancang sejak lama. Rencana tersebut juga berkaitan dengan penambahan jumlah pertandingan Persib di musim ini. Dengan keikutsertaannya di ACL 2, Persib memiliki 6 pertandingan tambahan di fase grup ACL 2. Sehingga secara jumlah, Persib akan bertanding setidaknya di 40 pertandingan. Jumlah ini tentu bisa bertambah apabila tim berjuluk Maung Bandung itu berhasil lolos dari fase grup. Hoda menerangkan, Persib memerlukan komposisi yang lebih kokoh di ajang ACL 2 kali ini. Akan tetapi Bojan belum bisa memastikan terwujudnya rencana itu karena pihaknya perlu melakukan diskusi dengan jajaran manajemen tim. Pelatih asal Kroasia itu juga menyadari, rencana ini sangat berkaitan dengan sisi finansial tim. Sehingga ia perlu membahasnya secara rinci agar manajemen bisa mencari jalan terbaik untuk finansial klub. Disinggung soal bocoran pemain yang dibidik, Bojan mengaku belum mau menyampaikannya. Bahkan saat ditanya soal posisinya, ia pun menutup rapat informasi pemain yang dibidik. Kita akan lihat, mungkin kami masih perlu 1 atau 2. Untuk ini, kami akan berdiskusi dengan pihak manajemen. Saya belum tahu, karena itu akan diketahui setelah saya bicara dengan manajemen, ungkap Bojan Hodak. Dari Diki kembali kepada Sudi, kosong, Sudi, oh pemirsa, Persijap Jepara tidak sudi untuk memberikan 1 poin kepada Persib Bandung ketika Sudi Abdallah mencetak gol dengan gembur yang luar biasa di Stadion Gelora Bumi Kartini. Amazing, wow. Hodak murka dan sebut cara bertahan Persib bodoh, nama Henhen Herdiana langsung jadi sasaran kemarahan para bobotoh. Secara mengejutkan, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persijap Jepara dalam lanjutan pekan kedua Super League 2025-2026. Ya, Maung Bandung yang datang dengan status juara bertahan justru harus tersungkur malu, karena Persijap mampu mengalahkan Maung Bandung dengan skor akhir 2-1. Tuan rumah Persijap yang didukung ribuan suporternya, cukup menyulitkan Persib dan beberapa kali melakukan ancaman ke gawang Maung Bandung. Persib sendiri sempat mencetak gol di menit 15 melalui William Barros Pereira. Saat itu William Barros berhasil memanfaatkan bola tendangan Beckham Putra yang ditepis kiper Persijap, Rodrigo Moura. Namun sayang, gol William dianulir wasit karena sebelumnya Beckham Putra sudah berdiri dalam posisi offside. Sampai babak kedua berlangsung, Persijap sukses menyulitkan Persib dan bahkan berhasil membobol gawang Teja Paku Alam lewat gol Carlos Franca pada menit 68. Melihat hal itu, Persib langsung tancap gas untuk mengejar ketertinggalannya. Maung Bandung berhasil menyamakan kedudukan di penghujung laga, tepatnya pada menit 92 lewat gol penalti William Barros. Namun konyolnya, hanya selang semenit kemudian, Persijap kembali unggul melalui Abdallah pada menit 93, sekaligus menjadi gol penutup di pertandingan tersebut. Kekalahan ini jelas menjadi perhatian khusus para bobotoh. Namun, bobotoh paling menyoroti penampilan yang ditunjukkan oleh Henhen Herdiana. Ya, Henhen yang masuk di menit ke-46 untuk menggantikan Kakang Rudianto justru tampil di bawah ekspektasi. Selain kurang piawai dalam melakukan serangan, Henhen juga dinilai bobotoh sangat-sangat buruk dalam bertahan. Komentar-komentar pedas ini tak lepas dari 2 gol Persijap Jepara yang secara tak langsung melibatkan Henhen Herdiana. Dari 2 gol tersebut, Henhen dinilai telat menarik garis offside yang membuat para pemain Persijap Jepara leluasa dalam mencetak gol ke gawang Teja Paku Alam. Jelas, hal ini membuat bobotoh heran, mengapa Bojan Hodak kerap mengandalkan Henhen Herdiana sementara Persib punya stok back lain seperti Hehanusa Bersaudara atau Robi Darwis. Meski begitu, Bojan Hodak juga begitu murka dengan kekalahan Persib Bandung tersebut. Bahkan, kata-kata bodoh pun sampai keluar dari mulut seorang Bojan Hodak. Hodak begitu menyesali, mengapa Persib bisa kecolongan gol sesaat baru saja menyamakan kedudukan. Menurut Hodak, itu adalah kesalahan paling bodoh yang pernah ia hadapi semasa jadi pelatih Persib Bandung. Kami telah melakukan terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak situasi yang perlu diperbaiki.
Jika Anda ingin menang, Anda tidak bisa membiarkan gol kedua yang bodoh itu terjadi. Setelah kami menyamakan kedudukan, tidak ada kata-kata tepat untuk menjelaskan bagaimana gol kedua yang bodoh itu terjadi, ungkap Hoda sambil menunjukkan mimik muka yang kesal.